Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak kita dalam materi pembelajaran. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi ini disusun oleh Sarkasi SPDI dengan judul Media Mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kurikulum Merdeka. Baiklah, kita lanjut materi kita. Pertama, tujuan pembelajaran. 1. Melalui pembelajaran tutor sebaya. Artinya, kalian dapat membaca Al-Quran An-Nisa 459 dan Al-Quran An-Nahl 16. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan khususnya hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam al-qamariyah. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui pembelajaran praktik, kalian dapat menghafal Quran Surah An-Nisa 459 dan Quran An-Nahl 16 sesuai kaidah dan tajwid. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui pembelajaran ikhwari, kalian dapat menjelaskan kandungan Al-Quran Nisa 459 dan Al-Quran Nahl 1664 tentang kedudukan hadis terdapat Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan yang terakhir, yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk. Kalian dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsi atas Al-Quran, dan simplemen loop. Bila kemudian kita lanjut ke materi bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Bila kita lanjut. Apa itu Al-Quran? Al-Quran ini merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran menjadi pedoman, ada juga hadis-hadis yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Ya, baiklah, kita lanjut. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 459. Mari kita membaca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa inna tanaza'tum fi syai'in qaf. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, artinya Muhammad, dan ulul amri, ini pemegang kekuasaan atau orang yang mengajak di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini penjelasan tentang jika pendapat kita itu berbeda pendapat, berselisih, maka kita kembalikan pendapat itu disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah, kemudian kita lanjut materi kita, kandungan surah An-Nisa 459. Pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah.
Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan mentaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin pemerintahan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau pemerintah kita atau pemimpin kita itu tidak sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis, jangan kita ikuti, ya anak-anak. Baiklah, kemudian kita lanjut surah An-Nahl. Mari kita baca sama-sama surah An-Nahl. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma unzilna 'alaikal kitab illa linubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi para orang yang beriman. Ya, kita lanjut. Materi kita selanjutnya. Kandungan Al-Quran An-Nahl 16:64. Pertama, kandungannya itu sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Dan kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan Quran surah An-Nisa 459 dan Al-Quran Nahl 16:4. Setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Senantiasa memahami isi kandung Al-Quran dan dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Nah, ini anak-anak, jika dalam pergaulan kita sehari-hari ada permasalahan yang tidak bisa kita tuntaskan, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita di dunia. Ya, anak-anak, kemudian kita lanjutkan mengenal alif lam samsiah. Jadi alif lam ini bisa pembagian dari alif lam ini ada dua, alif lam samsiah dan alif lam al-qamariyah. Nah, baiklah, kita pertama mengenalkan huruf alif lam samsiah. Apakah itu alif lam samsiah? Alif lam samsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda, isim, yang diawali dengan salah satu dari huruf samsiah. Jadi jumlah huruf samsiah itu ada 14 huruf. Kita kenalkan dengan huruf hijaiyah. Nah, yang pertama to, sa, sod, ro, ta, dot, za, nun, dan sin, zon, za, sha, lam. Nah, inilah huruf alif lam samsiah. Dan bagaimana cara membacanya alif lam samsiah adalah dengan cara memasukkan
mengidghamkan alif lam sukun ke huruf samsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf samsiah yang mengikutinya. Karena membaca dengan didghamkan, maka hukum bacaan alif samsiah sering juga disebut dengan idgham samsiah. Baiklah, kita lanjut. Kemudian menggunakan huruf lam qamariyah. Apa itu al-qamariyah? Alif lam al-qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf, tapi beda dengan huruf alif lam samsiah. Jadi huruf alif lam qamariyah ini itu huruf hijaiyah yang diawali dengan huruf alif, ba, ghin, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas atau disebut dengan izhar, dinyatakan bunyinya. yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan izhar qamariyah. Ya, kita lanjut. Kemudian pengertian hadis. Tadi berhubungan dengan hadis. Tadi yang pertama itu tentang Al-Quran. Kemudian mengenai tentang hadis. Hadis secara bahasa artinya jadid. Arti jadid itu adalah sesuatu yang baru. Setiap yang baru itu jadid namanya. Hadis baru. Menurut para ahli hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lain yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lain yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut bentuk hadis. Hadis itu pertama hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik berkaitan dengan aspek kaidah syariah dan akhlak. Ini disebut hadis qauli. Kemudian hadis fi'li, hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Kemudian hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemudian oleh para sahabat, dan selanjutnya beliau berkata mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan pengesahan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan. Kemudian kualitas hadis sahih menurut bahasa artinya sehat, yang selamat, yang benar, sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, hadis yang selamat. Kemudian hadis hasan berupa hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaan hanya pada tingkat hafalan pada periwayatnya. Kemudian hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat hadis sahih atau hadis hasan. Bila kita lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi hadis. Pertama, bayan takrir. Ini fungsi hadis itu menjelaskan isi Al-Quran
Hadis yang berfungsi mengesahkan menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian bayan, tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Kemudian bayan tasriri, memberi kepastian hukum. Kemudian bayan tadlil, membatalkan. Arti hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan yang baru karena lebih sesuai dengan keadaan bayan tadlil. Disebut juga bayan nasak yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Nah, inilah fungsi hadis. Kemudian dan demikianlah pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutupi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.